Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 2A PAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang. Perkenalkan, nama saya Yuti Alfiah dan teman saya Ria Amelia. Di sini kami akan memaparkan materi konversi agama dalam mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampu Ibu Sri Mulyani, MPDI. Pengertian konversi agama. Konversi berasal dari kata conversion yang berarti berubah, berpindah, berganti, atau change from one state or from one religion to another. Dalam bahasa Inggris, conversion yang berarti berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain. Jadi, bisa disimpulkan bahwa konversi agama mengandung pengertian berubah, berpindah, berganti pada sikap keagamaan, berbalik pendirian terhadap ajaran agama, atau masuk ke dalam agama yang lain. Berikut pengertian konversi agama menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mark Hyrix, yang kedua menurut William James, dan yang ketiga menurut Clark. Menurut Max Hyrich mengatakan bahwa konversi agama adalah suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Menurut William James, konversi agama banyak menyangkut masalah kejiwaan dan pengaruh lingkungan tempat berada. Dan yang terakhir menurut Clark, konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran dan tindakan agama. Selanjutnya, ciri-ciri konversi agama. Yang pertama, adanya perubahan arah pandangan dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. 2. Perubahan yang terjadi dipengaruhi kondisi kejiwaan sehingga perubahan dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak. 3. Perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari suatu agama ke agama lain, tetapi termasuk perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya sendiri. Kemudian tipe-tipe konversi agama. Starbuck membagi konversi menjadi dua macam. Yang pertama, tipe volusional atau perubahan secara bertahap, yaitu konversi yang terjadi secara berproses, sedikit demi sedikit hingga kemudian menjadi seperangkat aspek dan kebiasaan ruhaniah yang baru. Yang kedua, tipe self-surrender atau perubahan secara drastis, yaitu konversi yang terjadi secara mendadak. Seseorang tanpa mengalami proses tertentu tiba-tiba berubah pendiriannya terhadap suatu agama yang dianutnya. Perubahan tersebut dapat terjadi dari kondisi tidak taat menjadi taat, dari tidak kuat keimanannya menjadi kuat keimanannya, dari tidak percaya kepada suatu agama menjadi percaya, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis konversi agama. Yang pertama, konversi internal terjadi saat seseorang mengalami perubahan paradigma, pandangan, sikap, kelakuan, pengamalan, dan lain-lain. Namun, masih dalam lingkungan agama yang sama. Misalnya, seseorang beragama Islam, tetapi awalnya ia tidak taat menjalankan ibadah. Namun, setelah mengalami suatu peristiwa yang membuatnya menjadi sangat taat menjalankan ibadah dalam agamanya. Yang kedua, konversi eksternal terjadi jika seseorang mengalami perpindahan atau mengalami perubahan keyakinan atau agama lain. Contohnya, seseorang yang awalnya beragama Nasrani berpindah ke agama Islam atau agama yang lain.
Yang ketiga yaitu konversi gabungan antara konversi internal sekaligus eksternal. Hal ini terjadi apabila seseorang mengalami perubahan sikap atau perilaku keagamaan, sekaligus perubahan keyakinan keagamaannya. Contohnya, seseorang yang awal perilakunya kurang taat, menjalankan ibadah agama, namun setelah dia berpindah agama yang baru, ia sangat taat dan patuh beragama. Faktor-faktor yang menyebabkan konversi. Para ahli sosiologi berpendapat bahwa terjadinya konversi agama disebabkan oleh pengaruh sosial. Dijelaskan oleh Clark, pengaruh-pengaruh tersebut antara lain: pertama, hubungan antar pribadi, baik pergaulan yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat non-agama. 2. Kebiasaan yang rutin dilakukan setiap saat atau setiap hari. 3. Anjuran atau propaganda dari orang-orang yang dekat, seperti keluarga, sahabat, dan sebagainya. 4. Pengaruh pemimpin agama atau penguasa negeri ini sangat besar pengaruhnya. 5. Pengaruh perkumpulan berdasarkan hobi. 6. Pengaruh kekuasaan pemimpin. Proses konversi. Proses konversi menurut Hakarier yaitu: pertama, terjadi disintegrasi kognitif dan motivasi sebagai akibat krisis yang dialami. 2. Reintegrasi kepribadian berdasarkan konsepsi yang baru. Dengan adanya reintegrasi ini, maka terciptalah kepribadian baru yang berlawanan dengan struktur lama. 3. Tumbuh sikap menerima konsep agama yang baru, serta peranan yang dituntut oleh ajarannya. 4. Timbul kesadaran bahwa keadaan yang baru itu merupakan panggilan yang suci, petunjuk dari Tuhan. Demikian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.